masuk SMK kelas 1 saya lulus harus jadi full stack. Bisa nggak Pak memungkinkan seperti itu? Menurut saya bisa. Mungkin ya? Mungkin, Pasti bisa. pasti bisa. Ya, Hanya satu tantangannya. ya. Jam terbang codingnya banyak banget. Ditingkatkan. Ya, Karena ketika di sekolah dapat materi dari guru, ya, itu jangan sampai berhenti di situ. ya. Harus Pu- diluaskan lagi. Pulang ke rumah, buka laptop, buka komputer, Ya. belajar sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Zainal Abidin. Ya. Selamat datang Bapak Zainal Abidin di Stella Podcast. Terima kasih Mas Wahyu atas undangannya. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya mendapat kesempatan silaturahmi di SMK Telkom Lampung nih. Luar biasa. Alhamdulillah, kami juga Amin. Makasih banyak. ya. Kami juga sangat senang sekali bisa kehadiran tamu yang sangat luar biasa ini yang nantinya kita hari ini akan membahas bincang-bincang dengan Pak Zainal ini membahas tentang mungkin lebih ke produktif kejuruan Pak ya, Ya. yang berkaitan dengan jurusan rekayasa perangkat lunak seperti itu ya. Mungkin nanti sebelum Bapak Zainal Abidin ini mengenalkan dirinya, sedikit saya sampaikan ya Pak ya, bahwa Bapak Zainal Abidin ini merupakan salah satu orang tua calon siswa SMK Telkom Lampung tahun pelajaran 2022-2023 yang insya Allah akan mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak Pak ya. Betul sekali. Jadi putra saya memilih jurusan rekayasa perangkat lunak. Iya, nah alasannya apa nanti akan kita tanya-tanya kepada Bapak Zainal ya. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan, nah sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu jurusan rekayasa sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu jurusan rekayasa perangkat lunak, sebelumnya kita tanya dulu nih, mungkin riwayat karir atau riwayat pendidikannya Bapak Zainal Abidin ini. Ya, silakan Pak untuk memperkenalkan dirinya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Wahyu dan SMK Telkom Lampung atas undangannya. Izin memperkenalkan diri, saya Zainal Abidin. Background pendidikan saya pertama di matematika, Mas. Oh, di matematika Ya, Pak ya? jadi awalnya saya tuh S1-nya di matematika Wih, di mantap FMIPA nih. Unila. Iya, iya. Kemudian eh, berkarir di Teknokrat di Universitas Teknokrat Indonesia, mengajar bidang matematika. Nah, di posisi tahun 2009 saya mendapat kesempatan sekolah lagi S1 komputer lagi di STIMIK Teknokrat. Dulu namanya STIMIK Teknokrat, sekarang namanya Universitas Teknokrat Indonesia. Kemudian selesai di tahun 2014 2015 saya dapat kesempatan beasiswa untuk sekolah di Institut Teknologi Bandung, ITB Pak ya? ITB. Oke. Alhamdulillah. Dan waktu itu saya memilihnya adalah konsentrasi di sistem cerdas. Sistem cerdas. Ya, jadi di ITB itu banyak opsi pilihan S2-nya, saya milih di sistem cerdas. Jadi, Nah, itu singkatnya seperti itu. oke. Apa itu sistem cerdas sih Pak? Nanti kita akan tanya-tanya ya, karena lebih menarik nih kita akan membahas sebuah sistem yang saat ini itu sangat populer sekali dan pastinya sistem ini sangat memudahkan pekerjaan manusia Pak ya. Betul. Ya, dan ini nanti apa sih itu sistem cerdas dan apa itu sih sebutan familiarnya akan kita tanya-tanya kepada Bapak Zainal Abidin itu nanti. Nah, sebelumnya Pak Zainal, jadi gini Pak, kebetulan Bapak Zainal Abidin ini kan anaknya mau masuk ke SMK Telkom Lampung nih Pak, Ya. yang insya Allah nanti akan mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, Betul, Pak, betul. yang mungkin berkaitan dengan SMK Telkom Lampung Pak ya. Jadi alasan Bapak Zainal Abidin itu apa sih Pak? Kok menyekolahkan anaknya memilih SMK Telkom Lampung itu sebagai tempat untuk menimba ilmu di jurusan RPL-nya Pak? Ya, alasan pertama kenapa putra saya dan saya memilih jurusan RPL adalah bidang RPL ini satu bidang yang potensi untuk kedepannya luar biasa besar sekali gitu. Itu Ya. yang pertama. Yang kedua, SMK Telkom Lampung cukup unik. Di satu sisi mengedepankan aspek teknologinya, ada RPL, ada TKJ, kemudian ada animasi. Tetapi di sisi lain aspek religiusnya tidak ditinggalkan. Nah, itu yang luar biasa unik menurut saya sih. Yang ketiga adalah dari siswa sendiri, dari putra saya memang tertarik untuk ke sekolah ini gitu. Jadi kami sempat survei, melihat terlebih dahulu situasi dan kondisinya seperti apa. Setelah dilihat ternyata anak saya menyatakan saya mau sekolah di sini cocok. Oke, saya sebagai orang tua tentu mensupport
gitu ya. Oh iya, Pak. Masalah Iya, iya. jarak nggak ada masalah, kami bisa, dan ya bismillah jalan seperti itu. Oke Pak, mantap. Ternyata Bapak Zainal Abidin ini dengan anaknya yang nanti akan insya Allah akan sekolah di SMK Telkom itu, ternyata Bapak Zainal Abidin ini dengan anaknya itu satu frekuensi gitu Pak ya, Iya, satu hobi, sehingga iya, betul. eh, menentukan sekolah pilihan yang tepat untuk beliau, yaitu alhamdulillah dipilihlah SMK Telkom Lampung, karena menurut Bapak Zainal itu selain SMK Telkom Lampung itu memiliki kompetensi keanggilan yang unik, tapi di sisi religiusnya itu tidak ditinggalkan gitu. Nah, Iya, betul sekali. yang pasti itu mungkin sedikit apa ya Pak ya, menyinggung visi sekolah ya Pak ya, misi sekolah. Jadi memang di SMK Telkom Lampung itu ada satu misi sekolah yang memang kita mewujudkan pendidikan yang selalu berada di nuansa yang religius seperti itu. Nah, Ya. Di jurusan RPL itu kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa RPL saat ini merupakan jurusan yang favorit di SMK Telkom Lampung sendiri Pak. 2 tahun terakhir itu jurusan RPL itu selalu diminati, paling banyak diminati oleh calon-calon siswa yang mau masuk ke SMK Telkom Lampung. Nah, menurut Bapak nih di jurusan RPL nih, apa sih Pak yang membuat jurusan RPL itu menarik gitu kan? Ya, yang kalau yang kita ketahui nih sepertinya RPL ini berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini Pak ya. Yang mungkin RPL ini sangat banyak dibutuhkan oleh industri mungkin gitu kan. Sehingga jurusan RPL ini banyak diminati gitu kan. Karena memiliki prospek mungkin prospek kerja yang tinggi gitu kan. Nah, menurut Bapak hal-hal apa saja sih Pak yang harus dipelajari oleh anak-anak RPL? Hal-hal dasar apa yang harus dipelajari oleh anak-anak RPL gitu kan? ya. Jadi hal dasar pertama untuk siswa-siswi RPL kelas 10 terutama ya, kelas 10 adalah pertama dengan bekal mereka kemampuan matematika dari SMP itu sudah bekal yang bagus sekali. Tapi yang paling utama selain itu adalah logika matematika menurut saya. Logika matematika. Betul, logika matematika. Jadi siswa RPL itu kan nanti kecenderungannya adalah kemampuan untuk membuat program. Dalam membuat program itu dibutuhkan kemampuan logika yang sangat baik. Iya. Nah, fasilitasnya adalah dari mata pelajaran matematika khususnya di logika matematika. Iya. Itu yang menurut saya paling utama gitu. Iya. Yang kedua wawasan. Jadi Wawasan. siswa-siswi mau tidak mau harus untuk mencoba membuka diri belajar tentang sebetulnya bidang komputer apa sih gitu kan. Iya. Nah, itu bisa difasilitasi dengan baca referensi buku seperti contohnya pengantar teknologi informasi. Iya. Itu ada kok di pasaran, ada segala macam, bisa dicari. Nah, itu bekal yang sangat penting menurut saya. Dasar ya Pak. Dasar. Jadi logika matematika, pengantar teknologi informasi. Yang ketiga, nah ini, dan saya yakin di semester atau kelas 10 sudah dikasih atau bakal diberikan, yaitu materi algoritma dan pemrograman. Iya. Nah, itu sih. Jadi 3 itu yang menurut saya sangat-sangat penting. Logika, pengantar teknologi informasi, dan algoritma pemrograman. Jadi ada 3 poin penting nih Pak. Betul. Ya, yang harus dikuasai oleh calon siswa RPL gitu. Karena itu bekal dasar Pak ya. Nanti mungkin untuk yang lain gampang nanti dipelajari di sekolah gitu Pak ya. Ya, jadi sambil berjalan ketika dia masuk semester 1 kan, Iya. dapat mata pelajaran logik, algoritma dan pemrograman, itu sebetulnya yang paling krusial. Iya, ya. Karena ketika siswa algoritmanya bisa dipahami dengan baik, Iya. dia akan mudah masuk ke pemrograman misalkan bahasa C Iya. atau pemrograman web, HTML dan seterusnya. Iya. Itu akan mudah kalau algoritmanya berjalan dengan baik. Logikanya berjalan. Logikanya berjalan dengan baik. Ya, gitu. betul. Jadi itu anak-anak siswa-siswi calon siswa-siswa SMK Telkom Lampung yang mau masuk ke jurusan RPL. Nah, buat kawan-kawan juga yang lain mungkin di jurusan RPL. Jadi kalau kebingungan nih bikin program mungkin Pak ya. Jadi silahkan diasah kembali cara berpikir logikanya. Betul sekali. Jadi gini Pak, kan ada kebiasaan nih Pak, anak-anak SMP ini itu biasanya itu mau masuk ke SMK itu justru mau menghindari matematika nih Pak. Dan anehnya lagi banyak siswa-siswi menghindar matematika justru malah masuk milih RPL. Itu kan justru malah mendekatkan Pak ya. Karena salah satu syarat untuk masuk ke RPL itu kita bisa berpikir secara logika. Ya. Yang itu ada di mata pelajaran
matematika ya Pak ya. Nah itu. Nah jadi kepada anak-anak teman-teman ya, jangan benci matematika dan sayangilah matematika, betul Pak? Jadi gini, di matematika itu kan pembahasannya cukup luas, Iya. cukup luas. Sebetulnya untuk bidang komputer tidak mengharuskan dia jago matematika, tidak. Hanya saja khusus di bagian logika lebih baik dia punya pemahaman yang baik. Oh iya. Gitu. Ketika logika matematikanya itu dia punya fondasi yang baik atau punya pemahaman yang baik, nanti ketika dia ingin bikin program komputer dia akan logikanya jalan. Nah, ketika ketemu permasalahan-permasalahan yang mengharuskan pemahaman matematika, baru dia akan belajar gitu. Jadi jangan sampai misalkan nih matematikanya saya kurang suka, jangan sampai itu malah menghambat. Jadi lebih lebih baik fokus ke mata pelajaran pemrograman dulu yang disukai, Iya. bikin program, sangat mungkin siswa akan ketemu kasus-kasus yang mengharuskan dia berpikir gimana nih rumusnya, Iya. gini, gimana pemodelannya. Nah itu baru masuk ke bidang matematika gitu. Jadi jangan sampai ketika dia tidak suka matematika justru malah menghambat, jangan sampai seperti itu. Iya. Itu Jadi sih, yang penting adalah alur logikanya gitu alur Pak ya. logikanya yang lebih Jadi utama. bagaimana anak itu bisa menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Iya, betul. Artinya di suatu program itu kan nantinya akan, apalagi program yang berhubungan dengan data gitu kan Pak ya. Betul. Akan berhubungan dengan hitung-hitungan. Mungkin kalau di program itu sebenarnya hitung-hitungan ya paling cuma tambah kurang Pak ya. Iya. Nggak seperti yang ada di mata pelajaran gitu kan ya. Ya, untuk tahap dasar lebih ke aritmatika dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu yang biasa ya. Ya. Tapi di tahap selanjutnya ketika mulai kompleks, pemahaman matematika tetap dibutuhkan. Gitu. Seperti Jadi itu. jadi itu kuncinya. Jadi matematika logikanya kita harus berjalan. Iya, betul. Itu syarat satu untuk masuk ke jurusan RPL. Ya, jangan takut untuk masuk ke jurusan RPL gitu Pak ya. Iya. Karena menurut Bapak apa sih Pak yang menjadikan jurusan RPL ini banyak diminati? Apakah memang prospek kerjanya itu cukup luas saat ini? Dan faktor apa sih Pak yang membuat jurusan RPL itu dibutuhkan oleh industri? Jika memang jurusan RPL itu dibutuhkan cukup banyak saat ini gitu Pak. Ya, potensi bidang RPL saya bisa katakan cukup banyak. Tapi kita harus berbicara berdasarkan data. Gitu. Saya sempat melihat lowongan-lowongan bidang RPL, maksudnya di sini RPL adalah bidang mesti pemrograman web misalkan ya. Kemudian database engineer, kemudian pemrograman desktop seperti bahasa Java atau pemrograman mobile Android segala macam itu. Nah, itu kalau kita melihat dari data di web seperti salah satu contohnya adalah website pencari kerja jobsdb.com atau jobstreet, karir.com dan lain sebagainya, itu banyak sekali sebetulnya. Kalau kita ketik saja jurusan misalkan ketik web engineer, pemrograman web, itu masih banyak dicari gitu. Oh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang ada di posisi zaman yang sifatnya semua serba komputer. Bidang IT Digital gitu Pak ya. digital. Iya. Jadi hampir di semua bidang, hampir di semua baik instansi atau perusahaan pasti pakai komputer. Gitu. Otomatisasi dan sebagainya itu. Jadi dengan sendirinya bidang komputer ini potensi kedepannya masih besar dan masih luas. Jadi sangat luas sekali. Itu Masih yang sangat membuat, luas. ya. Jadi zaman serba semakin gini semakin modern, semua serba canggih dan semua masyarakat itu kan sekarang sudah memakai smartphone. Iya, Dan betul. yang pastinya semua itu bisa dilakukan dalam satu genggaman gitu Pak ya. Betul sekali. Ya, mungkin kawan-kawan di rumah ada yang punya fasilitas mungkin lampunya bisa dikontrol lewat Android itu kan Pak ya. Nah, kan sekarang banyak yang dijual-jual di Shopee mungkin Pak ya, di toko online gitu loh. Iya, itu salah satu contoh-contoh produk yang melibatkan bidang rekayasa perangkat lunak dan bidang teknik komputer. Ya. Gitu. Jadi sangat menarik nih Pak untuk berbicara jurusan RPL. Nah, untuk jurusan RPL sendiri Pak, di dalam jurusan RPL itu ada istilah yang namanya cloud computing Pak. Ya. Jadi apa sih Pak itu cloud computing? Supaya teman-teman itu tahu deh ke gambar gitu. Cloud computing sepengetahuan saya, Ya. karena ini termasuk
Di kampus kami juga mata kuliah cloud computing baru baru ada beberapa semester ini gitu. Ya. Tapi setahu saya adalah cloud computing lebih ke arah bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada di internet. Seperti contoh yang sederhana ini aja lah. Ketika kita mengakses email, Ya. email Gmail Ya. itu kan kita aksesnya ke handphone atau ke komputer perangkat Iya. yang terhubung internet. Iya. Jadi segala sesuatu yang terhubung ke internet yang berhubungan dengan data, tapi kita bisa mengaksesnya itu Dari mana saja? dari mana saja. Iya. Ketika kita ingin mengakses Gmail, asalkan di handphone kita ada kuota, kita bisa akses. Itu sebuah contoh cloud computing sebetulnya. Oh iya. Gitu, pemanfaatan kan kita tidak direpotkan perlu install aplikasi Gmail di sini kan. Iya. Tapi dan juga kita tidak direpotkan dengan datanya itu harus numpuk di handphone kita, enggak. Sehingga aman, memori bebasnya semakin Memori banyak. bebas Kita. gitu. Itu sih secara umum yang saya ketahui gitu. Intinya penyimpanan itu tersimpan di internet gitu Pak ya? Iya, Ya, di jadi data center yang tidak terpusat. menggunakan ya data center terpusat, tidak menggunakan device yang kita miliki gitu. Oke. Sehingga device yang kita miliki itu terbebas dari ancaman-ancaman memori penuh mungkin gitu Iya, kan Pak ya? betul sekali. Sehingga kalau ini kita lebih kita definisikan lebih dalam lagi, mungkin kita saat ini sudah tidak terlalu membutuhkan seperti flash disk mungkin Pak ya? Iya. Atau penyimpanan portable lainnya gitu Pak. Iya. Yang penting kita punya terhubung ke jaringan internet seperti itu. Seperti kita pengiriman data itu kan tidak bisa dipungkiri kita sekarang sering menggunakan WhatsApp gitu. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin sebelum ada WhatsApp kita harus bawa flash disk kemana-mana, Iya Pak. harus bawa apa namanya tuh Mungkin hard disk eksternal. hard disk eksternal kemana-mana gitu kan. Iya. Tapi enggak, sekarang ketika ada teknologi seperti WA sangat terbantu sekali gitu. Jadi mungkin WhatsApp itu salah satu contoh juga Salah satu contoh menurut cloud-nya, saya seperti ya. itu. Sangat dipermudah sekali kalau kita lihat sekarang gitu Iya. ya. Kalau tadi kita udah tahu nih Pak apa itu cloud ya. Jadi mungkin sederhananya itu cloud adalah penyimpanan yang disimpan di dalam melalui jaringan internet gitu Pak ya, yang tersimpan di satu terpusat gitu. Jadi sehingga tidak menggunakan penyimpanan milik perangkat kita seperti itu Pak ya. Nah, terus nih Pak, apa sih Pak hubungannya cloud dengan jurusan RPL ini Pak? Mungkin ya, Kaitannya seperti itu. kaitannya ya. Iya. Kalau sepengetahuan saya kalau untuk hubungannya dengan RPL lebih ke pemrograman web nanti ke situ arahnya. Pemrograman webnya. Lebih ke pemrograman web. Karena ketika kita bicara pemrograman web ada istilah front end, back end gitu ya. Oh iya. Kemudian juga ada istilah database dan segala macam. Iya. Menurut saya untuk siswa RPL terkait dengan cloud computing tetap perlu memahami walaupun tidak terlalu mendalam sekali, tetapi kita setidaknya memahami secara mendasar cara kerja cloud computing itu, bahwa ketika nanti kita membuat aplikasi web kan data yang kita simpan itu kan bisa jadi tidak disimpan di komputer kita, bisa jadi disimpan di server tertentu yang di luar sana gitu kan. Bisa seperti itu. Tapi yang paling utama justru kalau untuk ke siswa RPL adalah terkait dengan cloud computing, kemampuan skill kita untuk bisa membuat web itu sendiri. Baik dari aspek front end atau back end, atau ada istilah juga full stack developer gitu kan. Itu sebetulnya yang lebih penting. Jadi ketika lulus dari SMK RPL itu, SMK yang bidang RPL, justru tuntutan yang lebih besar adalah apakah siswa bisa membuat webnya itu pengembangan perangkat lunaknya. Iya. Itu yang lebih urgent menurut saya sih. Iya Pak. Oke, jadi untuk siswa RPL ini apa hubungannya dengan cloud? Sebenarnya untuk RPL sendiri itu lebih difokuskan ke pengembangan perangkat lunaknya gitu kan. Iya. Kalau cloud mungkin itu udah ke jurusan yang lain Pak ya, atau mungkin ke jurusan TKJ gitu kan Pak ya, atau jurusan TJAT. Ya, artinya lebih penekanan lebih arah siswa ketika lulus memang betul-betul bisa bikin web baik secara front end atau back end gitu ya. Oh iya. Jadi untuk berkaitan dengan cloud itu mungkin hanya pemanfaatannya. Iya, seperti itu. Oke. Berbicara dengan front end dan back end nih Pak. Nah, apakah sebenarnya siswa RPL itu harus menguasai gitu Pak? Apa itu back end, apa itu RPL seperti itu Pak? Iya. Jenjang pendidikan SMK kan tidak lama ya. Iya. Kurang lebih 3 tahun. 3 aspek itu front end, back end sama database, menurut saya tiga-tiganya penting.
Ya. Tiga-tiganya penting. Tetapi dengan alokasi waktu yang terbatas, mungkin harus bertahap. Bertahap. Nah, tahap pertama menurut saya siswa menguasai pembuatan aplikasi website di bagian front end terlebih dahulu. Dengan menguasai pemrograman HTML, dengan menguasai pemrograman CSS ya, dan satu lagi pemrograman JavaScript. Itu yang tahap pertama. Ketika siswa udah mampu dengan baik menguasai membuat website dengan sisi front end itu, Ya. baru nanti akan berpindah dengan di sisi database-nya bagaimana. Ya. Setelah itu baru berpindah di sisi Back end. back-end-nya. Apakah dia menggunakan PHP mungkin ya? Iya. Saya pernah dengar istilah Laravel juga tuh. Laravel. Laravel. Kemudian ada juga selain opsi alternatif PHP ada Python, dan Python. ada juga Ruby. Oh iya, Ruby. Nah, gitu. Ada. Jadi urutannya belajarnya itu pertama untuk anak RPL front end juga, front end dulu. Iya, betul. Front Sisi end. front end terlebih dahulu, Setelah itu baru ke back end. back-end. Back end. Nah, gini Pak, ada istilah yang cukup familiar Pak. Jadi ketika anak RPL itu harus bisa front end, kemudian back end. Nah, ada satu istilah yang cukup familiar yaitu full stack developer. Iya, Nah, betul. apa sih Pak itu full stack developer? Nah, ini salah satu profesi yang masih banyak dicari ya, Ya, karena membutuhkan upaya yang luar biasa. Full Ya. stack developer setahu saya dia harus ahli front end-nya, ya. dan dia front juga end-nya. harus ahli back end. Dua-duanya harus ahli Dua-duanya. semuanya. Semuanya berarti Pak Dua-duanya harus ahli. ya. Iya. Hanya saja kan semua itu pasti butuh waktu kan. Iya. Untuk seorang siswa menguasai keduanya kan bukan waktu perkara mudah. Dalam artian butuh proses belajar menguasai front end, database-nya, kemudian back end-nya. Iya. Itu semua butuh proses gitu. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang cepat. Iya. Ya. Coding itu kan bukan mata pelajaran hafalan. Iya Pak. Jadi memang diperlukan waktu yang cukup lama gitu Iya, ya. jam terbang di depan laptop, di depan ngoding komputer itu menurut saya butuh lama gitu. Artinya untuk menjadi seorang full stack developer yang benar-benar matang itu dibutuhkan juga mungkin pengalaman juga Pak ya. Pengalaman. Ya. Dua-duanya penting menurut saya sih. Mungkin jam terbang juga ya kalau Iya. misalnya. Tapi tergantung perusahaan ya setahu saya. Ada juga perusahaan yang hanya butuh front end saja, ada yang hanya butuh back end saja. Iya. Ada yang butuh apa namanya? Front end dengan back end sekaligus saja satu orang. Kalau memang dia bisa, kenapa Bisa. enggak gitu kan? Iya. Ada yang seperti itu. Biasanya perusahaan tergantung perusahaannya Pak ya. Iya, tergantung perusahaannya. Jadi kalau perusahaan itu kan biasanya mungkin banyak apa ya, banyak pengembangan gitu kan. Ya tergantung perusahaan. Nah, oke Pak. Jadi untuk full stack developer itu sendiri bisa nggak Pak memungkinkan siswa RPL yang belajarnya hanya 3 tahun punya harapan yang tinggi untuk menjadi seorang full stack developer semasa dia di SMK. Jadi misalnya nih nanti saya masuk SMK kelas 1 saya lulus harus jadi full stack. Bisa nggak Pak memungkinkan seperti itu? Menurut saya bisa. Mungkin ya, Mungkin. pasti bisa. Pasti bisa. Hanya satu tantangannya. Ya. Jam terbang codingnya banyak banget. Ditingkatkan. Berarti artinya siswa itu tidak bisa hanya mengandalkan jam belajar di sekolah. Gitu kan. Jadi memang bidang RPL ini termasuk bidang yang unik menurut saya. Ya. Karena ketika di sekolah dapat materi dari guru, Ya. itu jangan sampai berhenti di situ. Ya. Harus diluaskan lagi. Pulang ke rumah, buka laptop, buka komputer, Ya. belajar sendiri. Nah, Itu yang paling penting. Iya. Gitu. jadi harus disambung gitu Pak. Harus Ya. disambung. Karena mungkin kalau cuma di sekolah hanya dapat kulitnya saja. Mm-mm. Tapi ketika siswa itu punya keinginan Ya. sama mandiri yang kuat untuk belajar sendiri, Ya. itu yang paling berpotensi gitu. Yang paling penting gitu Pak. Paling penting. Ya. Jadi selepas pulang sekolah beliau harus mengembangkan kembali kemampuannya. Betul. Itu syarat jadi full stack developer selama 3 tahun. Gitu. Iya. Jadi full stack developer selama 3 tahun di SMK Telkom Lampung bisa. Potensinya bisa menurut Insya saya. Allah bisa. Ya. Yang penting dukungan dari luar juga, Betul. Terutama orang tua sih. terutama orang tua. Ya, Kenapa jadi- Pak orang tua itu begitu penting Pak? Karena ketika siswa itu pulang ke rumah, siapa lagi yang bisa mengarahkan kalau bukan orang tuanya? Betul sekali. Apalagi sekarang tantangan terbesar sebetulnya handphone. Oh iya, handphone Pak. Tantangan Sangat. terbesar adalah handphone. Godaan terbesar handphone. Tapi kan handphone bisa kita arahkan. Iya. Ya. Jam-jam belajarnya bisa kita arahkan dalam artian
Ada jam untuk dia manfaatkan untuk handphone, ada jam dia untuk manfaatkan untuk belajar. Ya. Itu sih sebetulnya yang paling utama menurut saya gitu. Jadi itu semua tidak lepas dari peran orang tua. gitu Orang kan? tua Ya. tetap paling penting. Ya. Jadi itu tanggung jawab yang sangat vital ya Pak ya. Ya, Mungkin nanti Bapak bisa memberikan pesan-pesan Pak setelah akhir podcast ini kepada para orang tua supaya bisa membantu lebih giat lagi. Mungkin nggak harus membantu dalam bentuk mungkin membantu materi, tapi cukup dengan mengingatkan saja ya Pak ya. betul. Nah, oke Pak. Tren teknologi apa sih Pak yang menjadi tren saat ini, yang menjadi favorit gitu? Itu bahasa pemrograman apa Pak? Kalau bicara bahasa pemrograman, jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama tren teknologi dulu, yang kedua tren bahasa pemrograman. Ya. Kalau tren teknologi yang saya ketahui, Ya. eh, pertama adalah tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Nah, Jadi ini sekarang tadi ini udah di istilah-istilah kecerdasan buatan itu sekarang sudah familiar di mana-mana gitu. sangat familiar Pak ya. Ya. Bahkan kalau orang awam juga sudah pernah mendengar istilah kecerdasan buatan. Ya. Ya, bahkan di salah satu negara di Arab itu bahkan ada yang punya kementerian khusus, kementerian kecerdasan buatan. Ada Khusus. itu, saya pernah dengar itu. Luar biasa itu. Pertama kecerdasan buatan teknologinya. Yang kedua yang saya tahu adalah tren tentang IoT, IoT. Internet of Things. Oh iya. Kemudian yang ketiga yang saya ketahui adalah tren tentang big data dan analitik. Ya. Jadi seputar hal yang berkaitan dengan data dan analisanya. Ya. Kemudian ada lagi yang keempat mungkin tentang robotik. Tentang robotik. Tentang robotik. Iya. Nah, kalau satu-satu kita lihat ya, kalau kecerdasan buatan ini bahasa pemrograman yang bisa dipakai sebetulnya banyak, tetapi yang saya ketahui menggunakan bahasa Java bisa. Jadi kalau bicara tentang tren teknologi, Ya. ada kecerdasan buatan, kemudian big data analitik, Ya. kemudian ada IoT, Internet of Things, IoT. dan ada lagi robotik. Robotik Pak. Itu yang saya ketahui ya. Ya. Nah, kalau bicara tentang tren bahasa pemrogramannya, Ya. yang saya ketahui kalau dari internet saya baca, terutama berkaitan dengan kecerdasan buatan dan berkaitan dengan data data science. Pemrograman yang cukup populer itu sekarang bahasa Python, bahasa R, itu R. termasuk yang dibutuhkan juga gitu. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan gini, ketika di SMK itu memang belajar lebih ke pemrograman web, kemudian pemrograman desktop ya, Ya. dan pemrograman mobile. Menurut saya siswa menguasai seperti PHP atau Ruby atau Python, kemudian siswa itu menguasai Android, Iya Pak. itu tetap kemampuannya masih sangat menjual. Sangat menjual sekali. Masih. Iya. Ya. Jadi jangan pula siswa SMK dipaksakan untuk belajar Python Iya. atau kecerdasan buatan yang memang tidak ada mata pelajarannya. Kecuali kalau hanya sebatas mengenalkan, oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke ekstrakurikuler Pak ya. Boleh ada ekstrakurikuler tambahan yang sifatnya bisa sharing session gitu ya dengan Iya. kami, boleh. Untuk pengenalan supaya beliau Iya. mungkin nanti setelah lulus dari SMK bisa lebih fokus mempelajari tentang Python atau mungkin Bisa, kecerdasan seperti buatan. itu. Oke. AI itu kan cukup populer Pak saat ini Pak. Nah, di kalangan masyarakat dan banyak juga itu berita-berita di televisi itu memberitakan tentang sistem yang otomatis gitu kan. Apalagi di pandemi kemarin ada satu sistem yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia juga. Nah, itu kan mungkin merupakan AI Pak ya, kecerdasan yang dihasilkan oleh mesin gitu Pak. Nah, bicara tentang AI ini Pak, sebenarnya AI itu apa sih Pak? AI atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan Jadi, buatan. Sebetulnya AI itu sendiri adalah program komputer. Program komputer. Program komputer, tetapi program yang dibuat memiliki kemampuan seperti manusia. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Memiliki kecerdasan seperti Iya, manusia. jadi kita bikin program komputer di mana program komputer itu dibuat sedemikian rupa seakan-akan dia berpikir seperti manusia, beraksi seperti manusia, gitu, berpikir secara rasional, beraksi secara rasional, bisa juga seperti itu. Yang bertujuan untuk Memudahkan, mungkin membantu juga Pak, membantu, ya. gitu. Jadi Dan sebetulnya ya, kita
tanpa disadari mungkin ya, Ya. kita sudah manfaatkan AI dalam keseharian. Di handphone Di mungkin sudah handphone ada, Pak? terutama, di handphone terutama. Contohnya, Pak? Contohnya, ketika kita ingin melakukan pencarian, kita cukup mengucapkan suara, Oh, kan? dengan suara kita Iya, kita menggunakan. misalkan ingin mencari tentang topik tertentu, misalkan Oh, tentang iya. SMK Telkom Lampung. Ya, ya. Kita nggak usah ketik, kan biasa ngetik ya. Ya, Tapi kita cukup suara aja, SMK Telkom Lampung, muncul. muncul dari Google. Wah, Nah, itu keren, salah Pak. satu contoh teknologi AI yang sifatnya eh, dari suara menjadi tulisan. Dari suara konversi menjadi tulisan. Ya, speech to text. Speech to text. Ya. Ya. Jadi memang bidang AI itu sebetulnya bidang yang sangat besar, sangat luas. Dan yang pastinya itu ke depan prospeknya banyak, sangat bagus sekali, Pak, Banyak. ya. Dan eh, revolusi industri 4.0 ini kan fokus utamanya di AI sebetulnya. Di AI, Pak, ya. Ya, Ya. fokus komponen utamanya di AI yang berperan. Tapi kalau yang Society 5.0, Ya. komponen utamanya lebih ke manusianya. Ke manusianya, kembali ke manusianya. Kembali ke manusianya. Karena jangan sampai teknologi yang dibuat justru malah menyusahkan Tersia-sia. manusia. Oh iya. Gitu. Jadi tujuan awal AI itu mempermudah, justru jangan sampai di 5.0 ini nanti malah menyulitkan. Ya, Ya. artinya lebih ke komponen utamanya bagaimana teknologi-teknologi yang sudah ada, AI, IoT, apalagi ya, augmented reality, Ya. semuanya lebih ke kebermanfaatan ke manusianya sendiri. Mm-mm. Itu yang lebih ditekankan gitu. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik gitu, Pak, ya. 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 Oke, Pak. Jadi AI itu kan merupakan satu teknologi baru yang sangat populer, seperti IoT juga yang sangat populer. Nah, menurut Bapak kenapa sih, Pak, kok IoT itu begitu populer saat ini? Jadi pertama AI itu sebetulnya bukan baru. Bukan hal yang baru, Bukan hal Pak, yang ya. baru. AI sendiri sebetulnya sudah ada dari tahun 60-an itu. Udah lama dong, Pak? Sudah lama sebetulnya. Jadi memang tahapannya cukup panjang, tetapi baru beberapa sekitar 10 tahun yang terakhir ini ya, Ya. AI itu sangat cukup pesat. Salah satunya adalah didukung oleh eh, kemampuan device komputer yang luar biasa. Iya. Jadi komputer-komputer yang sekarang seperti Anda tahu kan teknologinya ada Pentium 7, Pentium 5, tapi generasinya cukup Banyak. banyak ya. Iya. Artinya yang paling utama pertama sepengetahuan saya, AI itu terus berkembang karena didukung oleh Komputerisasi komputer yang sangat device yang luar biasa. yang Ah, berkembang adanya terus. berkembang pesat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, AI berkembang pesat juga, termasuk di dalamnya adalah karena dengan sendirinya kita tanpa kita sadari selalu berkontribusi setiap hari menghasilkan data. Oh ya, menghasilkan data terus. Iya, data Contohnya, yang, Pak? contohnya kita kemana-mana kan sebetulnya ketika bawa handphone mengaktifkan Google, Iya. itu kan terekam oleh Google data kita, Ke deteksi gitu, Pak, ya. deteksi lokasi segala macam. Lokasi. Ya, jadi AI berkembang pesat, dua hal menurut saya yang paling utama. Yang pertama, device-nya mendukung. Mendukung Yang kedua adalah data juga data itu. yang tersedia di mana-mana gitu. Sehingga data yang tersedia di mana-mana itu bisa kita manfaatkan juga, Pak, ya. Bisa. Untuk keperluan-keperluan tertentu mungkin, Pak, ya. Mm-mm. Ya, yang pasti Pak, gini, Pak. Untuk data-data nih, Pak, kan data-data di handphone kita ketika kita mau jalan-jalan kemana kita pun bergerak, lokasi kita itu kan sebenarnya sudah terdeteksi gitu, Pak, ya. Iya. Artinya itu ada dua manfaat kan, Pak. Apabila kita kehilangan handphone mungkin kita bisa melacaknya. Iya, betul. Nah, itu kan salah satu manfaat. Nah, kemudian yang kedua nih, Pak, kalau kita berbicara sisi negatifnya, Pak, ada nggak, Pak, sisi negatif dari AI ini, Pak, kalau disalahgunakan gitu, Pak? Sebetulnya bukan sisi negatif, tapi lebih ke arah eh, teknologi AI itu memang berpotensi berkembang lebih pesat, tapi harus dibarengi dengan kode etik yang harus dipenuhi juga gitu. Jadi misalkan contoh, saya pernah baca ketika ada teknologi mobil yang segala sesuatunya terekam di mobil tersebut. Misalkan di mobil kita dipasang perangkat yang terhubung ke internet. Itu kan sesuatu yang sifatnya privasi di dalam mobil tuh. Ya, artinya kalau tidak bisa kita manfaatkan data-data orang pemilik mobil itu untuk umum, kan nggak bisa. Ya. Artinya teknologi AI tetap bermanfaat tapi dibarengi oleh
kode etik tertentu yang harus menyertainya gitu. Artinya berarti gini Pak, kalau pemanfaatan AI itu ibarat sebuah alat ya, Pak, sebuah pisau gitu. Tinggal bagaimana kita menggunakan. Tergantung kode etik yang kita, tapi harus dengan kode etik yang baik gitu Pak. Iya, Artinya mungkin kode etik ini harus diterapkan kepada siswa-siswi kita nih Pak. Mungkin disisipkan ada mata pelajaran yang satu khusus membahas tentang etika-etika penggunaan teknologi. betul, emang ada, harus Iya. ada itu. Itu memang ada Pak ya. Ada. Ya. Dan itu sangat penting Pak ya. Iya. Menurut Bapak nih, untuk siswa-siswi jurusan RPL itu mungkin ini sangat tertarik, ini saya yakin sangat tertarik ke mempelajari AI. Nah, langkah-langkahnya apa Pak untuk mempelajari AI gitu? Oke, langkah yang pertama, eh, siswa punya bekal kemampuan programming yang kuat, yang bagus, entah itu dia pemrograman bahasa C. Ya, Saya tidak tahu ya di SMK Telkom dapat atau nggak ada bahasa C. ada Pak. Ada ya. Jadi kalau di SMK itu kan di kelas 10 ada mata pelajaran pemrograman dasar namanya. Nah, biasanya itu di dalamnya yang pertama belajar algoritmanya dulu ya. Nanti setelah itu ke bahasa C. Nah, Gitu. jadi kalau di kampus disebutnya mata kuliah. Ya, Kalau di sini mungkin sebutnya mata pelajaran. Ya, Ya. kecerdasan buatan itu sebetulnya adalah salah satu materi yang kalau di kampus dia didapat di semester tahun ketiga semester 5-6. semester 56 Pak ya. 5-6. Ya, Jadi basicnya adalah siswa harus punya pemahaman terlebih dahulu pasti pemrograman. pemrograman. Minimal dia paham membuat program menggunakan bahasa C. Ya, Yang kedua, dia sudah dapat materi tentang struktur data. struktur data. Ya, pasti ada kan di SMP Ada, Telkom struktur data. Iya, Yang ketiga, kalau misalkan ada analisis algoritma juga mensupport, mensupport juga. ya, Ya. analisis algoritma. Terus ada lagi tidak jauh dari tadi yang matematika. Matematika. Nah, khususnya terkait dengan namanya itu aljabar Aljabar. linier, ya, materi aljabar linier, kemudian materi statistika. Ya. Nah, itu sangat mensupport bidang kecerdasan buatan. Nah, Karena itu. gini, Ya. ketika bicara kecerdasan buatan, itu nanti kita akan ketemu dengan kasus-kasus yang mengharuskan kasus ini harus dimodelkan secara matematis gimana sih? Ya. Atau kasus ini dilihat dari sudut pandang aljabar linier, statistika, ada yang seperti itu. Sehingga materi-materi itu mata pelajaran seperti aljabar itu sangat penting sekali. Penting, di kecerdasan buatan sangat penting. Ini buat teman-teman nih, pokoknya mulai sekarang bagi yang pengen belajar AI, tingkatkan gitu Pak ya. Tingkatkan tadi yang disebutkan oleh Pak Zainal Abidin. Nah, jadi kalau kaitannya dengan SMK kan belum ada ya mata pelajaran AI kan. Sepertinya belum. Pak. Nah, maka solusinya adalah di bagian matematikanya itu mohon dipahami dengan baik. Nah, Karena itu sangat mensupport di bidang AI. Ini menarik Pak. Nah, Jadi ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Zainal Abidin. Di sisi lain kita ngobrol-ngobrol di Setera Podcast ini, tapi juga memberi manfaat yang luar biasa Pak. sama-sama. Jadi di saat ini kan di SMK Telkom Lampung sedang ingin bertransformasi ke kurikulum baru Pak. Ya, Jadi kan Pak Kemendikbud itu membuat kurikulum baru yang belum sepenuhnya diterapkan ke semua sekolah gitu kan. Tapi masih ke sekolah-sekolah yang mengajukan yang bersedia. Jadi alhamdulillah kemarin belum lama kita disetujui dikeluarkan SK untuk mencoba kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka. ya. Ya, Oke, di kurikulum Merdeka itu ada satu seperti itu Pak. Jadi ya kita diberikan kebebasan lah. Jadi mata pelajaran normatif itu harus sinkron dengan produktif. Sehingga apa sih yang dibutuhkan oleh produktif seperti itu. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk penguatan untuk belajar AI harus dikuatkan di matematikanya. Nah, mungkin nanti itu menjadi catatan buat kami di SMK Telkom Lampung untuk dikuatkan ke matematika bagian itu. Supaya nanti anak-anak bisa mempelajari AI dengan mudah. Iya. Iya. Jadi, Menarik Pak. Menarik sekali. Ya, oke Pak. Nah, sekarang kan di sekarang di era industri 4.0 ya Pak atau 4.0. Ini sepertinya udah mulai lewat Pak ya. Sekarang sudah masuk ke 5.0 Pak ya. Iya. Nah, gini Pak.
Apakah siswa jurusan RPL itu hingga saat ini masih produktif gitu Pak? Masih banyak peluang untuk masuk ke industri-industri tersebut gitu Pak? Ya, eh, revolusi 4.0 kemudian society 5.5 gitu Ya. ya. Sebetulnya perbedaan mendasarnya adalah di komponen utamanya. Komponen utama. Komponen utama revolusi 4.0 itu lebih ke kecerdasan buatan, artificial intelligence yang ditekankan gitu. Iya. Tapi di society 5.0 komponen utamanya adalah lebih ke manusianya. Lebih ke manusianya. Ya. Artinya memanfaatkan berbagai teknologi yang ada itu, termasuk AI, Ya. termasuk web dan sebagainya, itu lebih ke manusianya gitu. Artinya apapun teknologi yang sudah ada harus dimaksimalkan kebermanfaatnya kembali ke manusia. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau kaitannya dengan bidang RPL, apakah tetap ada potensi kerjanya untuk siswa SMK? Ya. Menurut saya tetap ada, Pasti ada gitu Pak. masih ada. Karena gini posisinya, itu kan pergeseran 4.0 ke 5.0 itu kan tidak serta-merta semuanya langsung berubah gitu, enggak. Iya. Pasti dia butuh waktu, butuh tahapan. Mungkin di Indonesia 5.0 mungkin belum menurut saya sih. Belum. Masih di 4.0 ya, Masih seperti terus itu. berkembang gitu Pak ya. Masih dia bertahap. Bertahap. Tetapi yang perlu ditekankan adalah ketersediaan lowongan kerja di bidang RPL menurut saya masih besar. Masih sangat besar. Saya gini, kalau berbicara ke mahasiswa saya adalah kalau kita ingin tahu potensi kerja bidang kita ada atau tidak, cara yang paling mudah googling aja. Googling. Iya. Misalkan ambil contoh website jobstreet.com, Jobstreet.com. jobstreet.co.id misalkan ya. Iya. Kita buka web tersebut, salah satu website pencari kerja atau lowongan pencari kerja yang sifatnya valid, bagus menurut saya. Kita cukup ketik saja, misalkan web engineer, Iya. atau kita ketik Android developer, Iya. itu masih banyak dibutuhkan, Sangat banyak Pak ya. sangat banyak. Ya karena kalau kita melihat mungkin ya nggak bisa dipungkiri sih Pak ya. Karena sekarang seluruh informasi bisa kita dapatkan dalam satu genggaman. Iya, Selagi itu ya Pak ya. sekarang seluruh bidang hampir ada bagian IT-nya. Ya. Seluruh bidang kerja maksud saya. Seluruh divisi kerja. Divisi kerja pasti ada Bidang bidang IT. IT-nya. Seluruh jurusan Ya. pasti Pasti ada. ujung-ujungnya ada urutannya dengan komputer. Pasti. Mau Anda jurusan teknik sipil, teknik sipil, farmasi, Iya. nanti Pasti. ujungnya pasti ke komputer juga alat bantunya kan. Iya. Jadi masih prospek ke situ. Jadi kalau sekarang itu ya sebenarnya itu merupakan sebuah fungsi apa ya? Fungsi sebenarnya komputer gitu Pak ya. Iya. Membantu semua pekerjaan. Iya. Untuk jurusan RPL sendiri Pak, SDM lulusan dari RPL itu jika bekerja di suatu perusahaan itu diletakkan atau mungkin ditempatkan di bagian atau divisi apa sih Pak? Setahu saya kalau bidang RPL itu kalau di perusahaan di divisi IT. Divisi IT-nya. Mungkin segala sesuatu yang berhubungan ada komputernya di situ ya. Dalam artian membantu untuk divisi IT. mungkin pengembangannya Pak. Pengembangan bisa. Ada juga divisi research and development. Research and development. Ya. Ya. Gitu. Itu Prediksi saya kalau untuk siswa-siswi RPL ini potensinya adalah menjadi seperti web engineer junior ya. Junior. Nah, kan, Ya. karena masih tahapan awal kan gitu kan. Iya. Atau Android developer yang sifatnya masih junior juga. Iya. Gitu. Mungkin nanti setelah artinya siswa-siswi RPL gitu kan yang masih di SMK itu lulus itu junior dulu, jadi junior programming mungkin Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Yang nanti harus dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Ada juga potensi sangat mungkin kalau siswa itu punya mental sebagai pengusaha, mungkin dia buat startup. Bisa Pak ya. Bisa kan? Apalagi di sekolah itu kan banyak kawan Pak ya. Iya. Mungkin bisa membuat tim gitu Pak ya. Menurut saya sih potensi bisa itu. Itu ya. Ya kan bisa membuat perusahaan sendiri, kenapa enggak gitu kan? Iya, buat ide Apalagi sendiri. sekarang sepengetahuan saya Kemendikbud ini betul-betul mendorong siswa-siswi atau mahasiswa Ya, untuk berinovasi. bahkan membuat startup sendiri yang akhirnya melahirkan Generasi generasi yang muda.
ini apa namanya kreatif gitu yang ya. kreatif. Bahkan bisa membuka lapangan kerja tersendiri gitu. Iya. Bukan dia mencari kerja tapi dia yang membuka lapangan Membuka kerja. lapangan kerja. Ya, Itu lebih keren, Pak. betul. Dan mungkin itu salah satu solusi untuk memberantas apa ya kemiskinan di Indonesia mungkin, Pak ya. Bisa salah Ya. satunya itu. Ya, karena ya sangat memungkinkan, Pak, benar, Pak. Karena kan tadi siswa SMK sudah dibekali dengan mata pelajaran yang mumpuni gitu kan. Iya. Artinya ketika beliau menguasai bahasa pemrograman, bisa membuat project, ya pasti dia harusnya bisa membangun startup sendiri gitu kan. Oh ya, potensinya besar menurut saya besar. Ya. Untuk lulusan RPL itu bahkan bisa memungkinkan sangat besar berpeluang untuk membangun startup gitu Pak ya. Mengingat tentang inovasi-inovasi Pak. Jadi pernah pada beberapa tahun yang lalu di Telkom itu ada satu program Pak. Di satu program inovasi khusus siswa SMK. Jadi nggak hanya SMK Telkom saja, tapi seluruh SMK. Jadi dia membuat sebuah kompetisi adu inovasi gitu lah Pak. Karena inovasi yang paling tinggi itu dia nanti berhak mendapatkan modal, dimodalin gitu. Luar biasa itu. Iya, dimodalin untuk membuat ya mengembangkan proyeknya itu, inovasinya itu. Nah, itu kan salah satu bentuk dari satu perusahaan gitu kan. Satu perusahaan bahwa di dalam pendidikan gitu, untuk generasi muda gitu kan, untuk mengembangkan inovasinya. Iya. Seperti itu. Dan saya rasa pemerintah juga pun seperti itu, Pak. Iya, sangat mensupport. Sangat mensupport. Karena kadang gini, ada hal-hal tertentu yang justru siswa-siswi karena generasi muda itu mereka mempunyai sudut pandang yang lain. Iya. Kadang seperti itu mereka ketika ketemu permasalahan punya sudut pandang lain yang Punya cara sendiri. Untuk penyelesaiannya gitu. Iya. Nah itu yang memungkinkan mereka untuk mencoba membuat solusi alternatif Ya, yang inovasi lain, inovasi yang luar biasa kadang itu. Iya. Tuh. Nah ini Pak, berbicara tentang seperti ini Pak. Ya siswa-siswa SMK zaman sekarang itu memang kreatif Pak, cerdas, banyak inovasi sebenarnya. Cuman ada satu kendala Pak. Biasanya kendalanya anak SMK itu ada satu. Mereka itu tergolong kadang-kadang malu Pak, suka malu. Ketika ditanya suruh membuat inovasi, ada kesulitan untuk mengungkapkan gitu Pak, mengungkapkan ide-idenya. Nah mungkin Bapak punya tips bagaimana caranya supaya anak-anak itu nggak sungkan, nggak malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Padahal beliau itu keren gitu. Iya, betul sekali. Jadi dalam dunia pendidikan itu siswa Ya Pak, setidaknya punya dua skill. dua skill. Seorang siswa tuh pasti punya dua skill ya. Ya. Yang pertama hard skill, yang kedua soft skill. Soft skill. Nah, hard skill itu lebih ke arah kemampuan dia sifatnya seperti kemampuan membuat program komputer. Skill Nah, ya. itu lebih ke hard skill. Hard skill. Kemampuan mengetik Microsoft Office, Kompetensi gitu. kompetensi seperti itu lebih ke hard skill. Nah, ada yang kedua yaitu soft skill, Soft skill. Apa itu Pak? yaitu kemampuan yang sifatnya lebih ke interpersonal. Interpersonal, Jadi pribadi. sekolah juga harus memfasilitasi siswa itu untuk setahap demi setahap siswa harus punya keberanian seperti kemampuan untuk berbicara di depan teman-temannya sendiri. Ya. Itu kemampuan untuk berdiskusi kelompok, Berdiskusi, ya, bersosialisasi. bersosialisasi, Ya. kemampuan untuk mengutarakan pendapat. Ya. Ya, itu lebih ke soft skill Soft sebetulnya. skill, ya. Dan itu harus didukung. Kemampuan untuk dia berinisiatif, Ya. kemampuan untuk dia mandiri. Ya. Nah, itu termasuk hal-hal yang penting. Jadi jangan sampai melupakan dua aspek itu. Harus seimbang Pak ya. Harus seimbang karena saya selalu mengibaratkan hard skill dengan soft skill itu ibarat koin dua sisi yang nggak bakal bisa Nggak bakal bisa dipisah. dipisahkan. Ya. Sisi depan, sisi belakang, Ya. gitu kan. Ya. Kemanapun kita pergi, oke lah, Anda bisa berbicara, misalkan saya jago di pemrograman web, saya jago di pemrograman Android. Ya. Tapi ketika diminta tolong presentasikan, mungkin Anda gugup segala macam, Iya. ya kan? Iya. Tapi kalau siswa-siswi itu dilatih dari kelas 10, Ya. keberanian seperti itu, menurut saya Ya. akan sangat membantu. Iya. Ketika dia kelas 12 ya, Iya. dia punya inisiatif, punya kemampuan, punya keberanian mengutarakan pendapat. Ya. Menurut saya itu sangat membantu gitu. Dan biasanya didukung siswa-siswi yang minat di bidang ekstrakurikuler. Di kegiatan ekstrakurikuler. Iya, misalkan dia ketua OSIS, Iya. ya, Iya. atau dia
suka di apa di sini Di organisasi lah. organisasi. Iya. Itu sangat membantu sekali. Sangat membantu pengembangan soft skill, Pak ya. Sangat membantu. Iya, Sangat maka itu membantu. ya ya. Menurut saya itu sih. Oke oke. Jadi pentingnya soft skill itu ya terkadang kan orang kan suka lupa nih Pak. Iya. Kadang-kadang anak-anak wah ngapain eskul padahal itulah salah satu langkah sekolah untuk mengembangkan soft skill beliau kan gitu Iya. Pak. Cuma memang perlu diberitahu dari awal. Iya. Gitu. Tidak ada salahnya sih dari semester 1 kelas 10 Iya. mereka diperkenalkan misalkan pengenalan terkait dengan hard skill dengan soft skill dari awal Iya. boleh. Oke. Itu bagus menurut saya. Mungkin nanti ini Pak, ini satu catatan lagi buat kita Pak. Nanti mungkin saat MPLS kan kalau sebelum masuk sekolah ada masa pengenalan siswa gitu Pak. Betul. Nah, nanti mungkin kita kenalkan di situ. Boleh tuh Ya, bagus. supaya nanti siswanya tahu nih, oh ini saya harus belajar soft skill juga gitu Iya, kan. dua-duanya penting. Ya, ya. Oke. Ini mungkin yang membedakan, yang mengatakan pentingnya sekolah Pak ya. Artinya kan siswa sekolah itu diajarkan soft skill dan hard skill. Betul. Ketika kita di luar belajar secara otodidak itu kan kita hanya dapat hard skillnya saja biasanya. Ya. Nah, dan soft skill ini kan harus yang pastinya pembelajaran ini nggak bisa apa ya, nggak bisa satu gitu kan. Artinya satu, kalau kompetensi kan satu guru gitu mungkin ya. Iya. Dan ini mungkin berhubungan dengan semua guru. Iya, betul. Iya, seperti itu. Saya pernah baca di satu artikel di internet yang menyatakan gini, bahwa Indonesia itu kritis programmer gitu katanya Pak. Padahal kalau saya perhatikan setiap tahunnya kan banyak tuh Pak lulusan-lulusan dari sarjana komputer Pak. Nah, menurut Bapak kok bisa gitu Pak? Artinya ada masalah, dan masalah itu terjadi pada apa sih Pak? Ataukah mungkin banyak mahasiswa atau mungkin banyak siswa yang mungkin masuk sekolahnya salah jurusan atau tidak relevan gitu Pak? Kritis di situ dalam artian kekurangan atau bagaimana? Kritis itu kekurangan mungkin, sehingga banyak perusahaan yang mengambil programmer dari luar negeri seperti itu. Oke. Yang saya ketahui mungkin benar juga kondisi seperti itu. Karena saya sempat mengecek website dari Kominfo. Kominfo. Kominfo itu Ya. termasuk sangat bagus menurut saya sih ya. Ya. Mengeluarkan berbagai program, kalau nggak salah namanya Digital Talent Scholarship. Oh iya. Nah, Ya, ya. Kominfo mengeluarkan program Digital Talent Scholarship yang intinya adalah menghasilkan banyak bibit-bibit baru terkait orang-orang yang punya potensi di bidang IT. Dan memang programnya banyak sekali gitu, Program pelatihan Pak ya? Program pelatihannya banyak sekali. Iya. Termasuk program untuk siswa-siswi SMK menurut saya kayaknya ada itu. Iya. Ya, itu yang pertama. Nah, dari situ mungkin saja ada benarnya kondisi kritis itu. Iya. Tapi kan di sisi lain sesuatu yang aneh ya. Iya. Kayaknya setiap tahun Banyak menghasilkan universitas menghasilkan lulusan ya. lulusan yang Tapi banyak. kok bisa dikatakan kurang? Iya. Nah, Makanya itu. kalau saya melihatnya adalah di situ ada gap, Ada ada gap. kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan bahwa skillsnya. Skillnya. Ya, Jadi mungkin. nilai itu penting, Iya. tapi jangan lupakan skills. Ya, itu tadi antara soft skill dan hard skill harus seimbang. Ya. Artinya gini, kalau di tingkat mahasiswa, Ya. IPK boleh gede, Iya. tapi jangan juga melupakan tunjukkan apa Kemampuan Anda gitu kan. Betul. Harus kreatif. Ya, Ya. harus bisa menunjukkan hard skill-nya juga. Ya. Jadi sekarang itu lebih ke arah, saya melihat ada pergeseran lebih ke arah bukan Anda lulus dari mana, Ya. tapi lebih ke arah Anda Anda punya bisa. skill apa, Iya, betul Pak. bergeser ke situ gitu. Jadi lebih ke sana Pak ya Iya, sekarang. lebih ke sana. Makanya jangan heran ketika lulusannya banyak tapi kok seakan-akan kurang kemampuannya, Karena mungkin mereka kurang bisa bersaing. kurang bisa bersaing. Ya. Gitu. Ya, mungkin Pak, ini Pak terakhir pesan-pesan Bapak nih Pak supaya siswa-siswi SMK dari RPL nih Pak lulus bisa mungkin apa ya, menjadi pribadi gitu kan, menjadi pribadi yang apa ya, yang artinya bisa bersaing gitu kan, bisa bersaing dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang lebih tinggi gitu kan, artinya bisa masuk ke perguruan tinggi dengan mudah,
dan menguasai RPL, bahkan mungkin bisa menjadi seorang full stack developer, Pak. Oke. Sharing aja. Pertama dari sudut pandang orang tua terlebih dahulu, karena Iya, Pak. bagaimanapun juga saya Iya. orang tua dari salah satu calon siswa di sini ya. Iya, Pak. Dari sudut pandang orang tua adalah bagaimana kita mensupport apa anak-anak kita Iya. semaksimal yang kita mampu gitu. Dalam artian kita harus tetap Mendampingi. mendampingi, iya, mendampingi dengan baik siswa-siswi yang ada di RPL itu atau jurusan lain, Iya. misalkan TKJ, animasi dan teknik komunikasi ya. Teknik jaringan akses jaringan telekomunikasi. te- Ya. Teknik jaringan akses komunikasi. Ya. Jadi intinya kalau dari orang tua betul-betul harus mensupport, Harus full support. dalam Iya. tapi tidak hanya melepaskan 100% ke sekolah, enggak. Iya. Betul-betul harus mendampingi apa yang didapat di sekolah, apa Iya. yang dipelajari segala macam harus disupport. Ya. Syukur jika di rumah juga ada fasilitas yang mendukung. Ya. Ya, jika memungkinkan silakan seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siswa-siswi RPL mau tidak mau, menurut saya yang paling utama adalah inisiatif. Inisiatif, Pak. Ya, Inisiatif seperti apa, Pak? inisiatif untuk mau memulai belajar tanpa harus menunggu apa yang diberikan oleh gurunya. Ya. Jadi Itu dia yang paling utama. harus ada banyak kemauan. Iya, jadi inisiatif misalkan, oh saya butuh belajar tentang pemrograman, Ya. berarti saya harus baca materi apa nih? Ya. Misalkan saya harus belajar pemrograman bahasa C, berarti saya harus belajar algoritma terlebih dahulu. Ya. Algoritma saya pelajari, kemudian saya tuangkan dengan bahasa pemrograman bahasa C. Ya. Inisiatif itu yang paling penting menurut saya sih. Gitu. Karena belajar pemrograman itu harus berurutan, Pak, ya. Iya, di sisi lain juga jam terbang untuk coding di depan komputer Oh, juga iya. itu penting. Ya, itu yang terpenting. Iya, karena pertama inisiatif, yang kedua juga kemauan untuk dalam sehari itu pasti ada harus belajar, Harus coding. terlatih setiap harus hari terlatih. supaya benar-benar ada pengalaman. Iya, Iya. betul sekali. Karena pemrograman bukan hafalan, Bukan harapan, tapi pemahaman. lebih ke pemahaman dan kebiasaan kita Kebiasaan. membuat program. Hingga banyakin jam terbang. Betul. Tuh, oke. Cukup. Oke, Pak, terima kasih banyak Bapak Terima Zainal kasih Abidin. sama-sama Mas Wahyu atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah gitu ya. Sama-sama, Pak. Saya juga dari host Sama-sama. Makasih. mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Zainal Abidin. Sama-sama. Alhamdulillah.